tak sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus aktif di Indonesia. Penting untuk melihat perkembangan COVID-19 dari sisi kasus aktif, karena kasus aktif menunjukkan beban penanganan COVID-19 saat ini yang harus terus ditangani dengan baik agar seluruhnya dapat sembuh dan menghindari kematian semaksimal mungkin. Kabar baiknya di tingkat nasional per tanggal 1 Agustus lalu, untuk pertama kalinya kasus aktif mingguan mengalami penurunan setelah lonjakan kasus pada akhir Juni lalu. Kasus aktif yang pada tanggal 25 Juli lalu sejumlah 573.903 kasus, turun menjadi 535.135 kasus pada tanggal 1 Agustus. Sebelumnya, kasus aktif mingguan terus mengalami kenaikan. Penurunan jumlah kasus aktif ini menunjukkan bahwa kesembuhan bertambah lebih banyak daripada kasus positif baru. Tentunya ini tidak akan terwujud tanpa pengorbanan dari para tenaga kesehatan yang setiap harinya melayani pasien COVID-19 dan memastikan pelayanan terbaik diberikan kepada seluruh pasien, serta kerjasama yang baik antara seluruh unsur pemerintah daerah dalam berkoordinasi penanganan dini COVID-19, pengawasan pasien isolasi mandiri, serta pengawasan dan penindakan tegas pada pelanggar protokol kesehatan. Penurunan kasus aktif ini paling banyak dikontribusikan oleh 5 provinsi yang mengalami penurunan tajam pada kasus aktifnya, yaitu DKI Jakarta yang turun 48.139 kasus, Banten yang turun 12.560 kasus, Jawa Barat yang turun 6.595 kasus, Jawa Tengah yang turun 5.526 kasus, dan Kalimantan Tengah yang turun 2.485 kasus. Saya apresiasi seluruh pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dari kelima provinsi ini yang telah bahu-membahu menurunkan kasus aktif. Tentunya penurunan ini harus terus dipertahankan dengan kasus aktif di tingkat nasional yang saat ini masih mencapai sekitar 500.000 kasus, maka perlu upaya kolektif seluruh daerah dalam menangani pasien COVID-19 di wilayahnya agar segera sembuh. Dan perlu diingat, kematian juga dapat mengurangi kasus aktif, namun bukan itu yang ingin kita capai. Penurunan kasus aktif harus diupayakan tercapai karena kesembuhan yang tinggi. Jika dilihat pada sebaran 514 kabupaten kota di Indonesia, sebagian besar wilayah di Indonesia yaitu 63,13% atau 324 kabupaten kota, ini memiliki kasus aktif antara 51 sampai 1.000 kasus. Artinya, jika pemerintah daerah dan masyarakatnya berupaya sedikit lagi untuk menurunkan kasus, maka kasus aktif akan lebih cepat untuk segera berubah menjadi kesembuhan. Yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 25,49% atau 131 kabupaten kota yang memiliki lebih dari 1.000 kasus COVID-19. Dari 131 kabupaten kota tersebut, sayangnya masih didominasi oleh kabupaten kota dari Pulau Jawa dan Bali
Artinya penurunan kasus positif memang harus terus dipertahankan, namun kasus aktif yang ada juga harus terus ditekan. Dan ini tentunya memerlukan upaya yang besar agar kesembuhan juga semakin tinggi. Sebanyak 83 dari 131 kabupaten kota tersebut berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Untuk itu, mohon diperhatikan pada layar, terdapat daftar nama dari 50 kabupaten kota dengan jumlah kasus aktif tertinggi di Indonesia. Dapat dilihat bahwa Jawa Barat menjadi penyumbang kabupaten kota terbanyak yang memiliki kasus aktif tertinggi, yaitu 11 kabupaten kota, disusul Banten dan Jawa Timur masing-masing 6 kabupaten kota dan DIY 5 kabupaten kota. Secara nasional, 5 besar kabupaten kota yang memiliki kasus aktif tertinggi adalah Kota Depok dengan jumlah 27.389 kasus aktif, Kota Bekasi dengan jumlah 22.674 kasus aktif, Kota Bandung dengan jumlah 15.151 kasus aktif, Kabupaten Bantul dengan jumlah kasus 14.760 kasus aktif, dan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah kasus 11.180 kasus aktif. Yang juga perlu menjadi perhatian adalah lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki kabupaten kota dengan kasus aktif di atas 2.300 kasus. Padahal, pada akhir bulan Mei lalu, sebelum lonjakan kasus terjadi, jumlah kasus di kabupaten kota ini hanya berkisar antara 400 sampai dengan 1.000 kasus saja. Seperti yang terlihat di layar, bahwa di Pulau Sumatera terdapat 7 kabupaten kota, dan di Pulau Kalimantan terdapat 4 kabupaten kota, Sulawesi ada 2 kabupaten kota, Papua ada 2 kabupaten kota, serta Bali, NTT, dan Maluku dengan masing-masing 1 kabupaten kota yang masuk 50 besar penyumbang kasus tertinggi. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing. Kepada seluruh gubernur, mohon untuk dapat memantau data COVID-19 di provinsinya, sehingga selalu terpantau kabupaten kota mana saja yang mengalami kenaikan baik kasus positif, kasus aktif, maupun kematian, karena hal ini perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi lonjakan kasus. Masih tingginya kasus aktif pada wilayah ini perlu ditindaklanjuti dengan mengevaluasi penanganan COVID-19 di kabupaten kota tersebut bersama dengan bupati atau wali kota dan perangkat daerah lainnya yang terkait. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kendala dan penyebab yang perlu untuk segera diperbaiki, agar kasus aktif dapat segera berubah menjadi kesembuhan. Misalnya, jumlah tenaga kesehatan yang kurang, tempat tidur rumah sakit atau isolasi terpusat yang kurang, pasokan obat-obatan atau oksigen yang tidak memadai, atau RT/RW yang belum berkoordinasi dalam penanganan dini maupun pemantauan isolasi mandiri warganya. Kemudian berikutnya adalah melakukan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan, disertai koordinasi dengan pemerintah pusat bila diperlukan. Turunnya kasus aktif di tingkat nasional tentunya dapat dipertahankan jika kabupaten kota yang masih menjadi penyumbang tertinggi ini segera memperbaiki situasi penanganan COVID-19 sesegera mungkin, dan penurunan kasus aktif di 50 kabupaten kota ini akan menjadi kunci penting dalam penurunan angka positif nasional. Dan Satgas yakin 50 kabupaten kota ini mampu melakukannya asalkan konsisten dalam bekerja keras menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan dan meningkatkan angka kesembuhan. Dalam minggu-minggu di bulan Agustus, di mana kita akan segera memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, saya harapkan semua daerah dan setiap elemen masyarakat yang menjadi bagian di dalamnya dapat meningkatkan semangat dan kerja keras agar bangsa kita segera merdeka dari pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan menyampaikan pentingnya kita bekerja sama dalam memaksimalkan upaya testing sebagai bagian dari upaya 3T, selain kepatuhan 3M secara konsisten dan percepatan vaksinasi. Sejauh ini secara nasional, selama seminggu terakhir, upaya testing memperlihatkan perkembangan yang baik,
yaitu jumlah rata-rata pemeriksaan spesimen harian di bulan Juli mengalami peningkatan sebesar 94,71% dibandingkan bulan Juni 2021, dan jumlah rata-rata orang diperiksa harian di bulan Juli mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan di bulan Juni 2021. Pada prinsipnya, testing menjadi sebuah prioritas karena fungsinya yang dapat menekan angka transmisi virus COVID-19, mencegah keparahan penyakit, dan mengurangi angka kematian, serta melindungi ketahanan sistem kesehatan kita dengan catatan ditindaklanjuti dengan upaya kesehatan masyarakat lainnya seperti perawatan, isolasi, pelacakan kontak, karantina, dan informasi kesehatan lanjutan. Pemerintah Indonesia saat ini mencoba mempermudah daerah dalam mentargetkan jumlah orang yang harus dites per harinya berdasarkan tingkat positivity rate atau hasil positif dari seluruh tes yang dilakukan secara mingguan per kabupaten kota. Diharapkan setelah menjalankan testing sesuai target, setiap kabupaten kota dapat mencapai positivity rate kurang dari 10% secara menyeluruh. Hal ini tercantum dalam rincian instruksi Menteri Dalam Negeri, walaupun secara jelas pemerintah pusat telah menetapkan angka target testing, namun pemerintah daerah wajib untuk dapat menguraikan rencana testing di wilayah administratif di bawahnya secara sistematis. Hal ini akan mempermudah petugas di lapangan, yaitu Satgas di tingkat kelurahan atau desa, bekerja sama untuk mencapai target yang ditetapkan secara efektif. Perlu diperhatikan bahwa Satgas di tingkat kelurahan dan desa adalah sebuah struktur perpanjangan tangan pemerintah yang melibatkan partisipasi aktif dari unsur masyarakat. Anggota posko terdiri dari aparat desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, Ketua RW, Ketua RT, PKK atau kader, tokoh agama atau tokoh masyarakat atau tokoh pemuda atau tokoh adat atau tokoh masyarakat lainnya, Karang Taruna maupun anggota masyarakat lain yang berkenan menjadi relawan. Menurut WHO, strategi testing di setiap daerah yang mudahnya dapat kita terapkan per desa atau kelurahan seharusnya menyesuaikan dengan kondisi kasus yang ada. Jika di daerah tidak ditemukan kasus positif, maka fokus penanganannya ialah pemantauan atau surveillance kasus secara konsisten. Jika terjadi kemunculan kasus sporadik atau ditemukannya beberapa jumlah kasus yang dinamis, maka lakukan testing, pelacakan kontak erat, dan perawatan lanjutan dari kasus konfirmasi. Jika terjadi kemunculan kumpulan kasus dalam suatu klaster, maka selain upaya 3T, perlu adanya investigasi epidemiologis yang dilakukan sebagai upaya lanjutannya. Dan jika sudah ditemukan banyak kasus yang tersebar di komunitas, maka upaya 3T harus dilakukan bukan hanya kepada kasus positif, namun juga untuk kontak erat maupun orang yang bergejala ringan maupun berat. Selain itu, prinsip prioritas testing juga harus diterapkan mengingat beberapa daerah pun memiliki keterbatasan dalam kapasitas testing, sehingga utamakanlah kasus bergejala dilanjutkan dengan kasus kontak erat tanpa gejala untuk dites. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, diharapkan apa yang terjadi di lapangan dapat tergambar dengan baik, sehingga landasan pengambilan keputusan lanjutan yang tepat. Oleh karena itu, Satgas yang telah terbentuk di tiap desa atau kelurahan wajib melaporkan hasil kinerjanya secara berkala ke platform pelaporan posko sebagai tindak lanjut. Untuk melengkapi semua, masyarakat sudah seharusnya bersikap jujur dan suportif berpartisipasi menjalani upaya testing maupun tracing. Alangkah lebih baik untuk memudahkan pekerjaan relawan di lapangan, dan masyarakat secara proaktif melaporkan gejala atau riwayat aktivitas berisiko yang dilakukan. Hal ini demi kepentingan semua pihak, dan jika ditangani lebih cepat, maka peluang sembuh lebih besar. Jangan takut dan ragu, karena seluruh pembiayaan perawatan COVID-19 ditanggung pemerintah, kecuali bagi pasien dengan permintaan pelayanan di luar layanan primer yang disediakan. Terakhir, sesuai pesan WHO, bahwa melawan virus COVID-19 layaknya melawan sulutan api. Kita perlu mengetahui di mana titik api berasal. Oleh karena itu, untuk menekan penularan, kita harus tahu pula
sumber penularan atau di mana kasus positif berada dan hanya bisa diketahui melalui testing. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait penanganan COVID-19. Hingga per 3 Agustus 2021, sudah lebih dari 21 juta penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin COVID-19 secara lengkap hingga 2 dosis. Capaian ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara masyarakat, tenaga kesehatan, relawan, dan berbagai pihak yang berkontribusi di dalamnya. Walaupun demikian, jumlah ini baru mencapai 10% dari total sasaran vaksinasi di Indonesia yang mencapai 208 juta masyarakat, dan karenanya pemerintah terus mengenjot pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, termasuk dengan memastikan stok vaksin tersedia. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Terkait dengan surat edaran ini, maka Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten kota diminta untuk segera melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pekerja migran Indonesia bermasalah, serta masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK. Pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati, sehingga masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mendapatkan vaksinasi dosis ketiga akan terus bertambah. Pemerintah terus mempercepat program ini dan ditargetkan akan selesai pada minggu kedua bulan Agustus. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Selamat siang Prof, terdapat 2 pertanyaan. Pertama dari Khaira CNN dan Fitri dari Liputan 6. Satgas mencatat kasus kematian di kelompok usia 60 tahun ke atas meski masih tinggi tapi cenderung menurun pada bulan Juli. Sebaliknya, kasus kematian pada kelompok umur 46-59 tahun dan 31-45 tahun meningkat secara drastis. Dari pengamatan Satgas sendiri, kondisi tersebut terjadi lantaran disebabkan faktor apa saja ya Prof? Apakah ada pengaruh varian Delta yang memiliki karakteristik khusus atau ada ihwal lainnya ya Prof? Terima kasih. Terima kasih pada CNN Indonesia dan liputan6.com. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang diolah oleh Satgas COVID-19, 46,7% kematian ini berasal dari populasi berusia di atas dan 60%, 36,7% dari usia 46 sampai dengan 59 tahun, dan 12,7% kematian dari usia 31 sampai dengan 45 tahun. Adanya tren kenaikan kematian pada kelompok usia produktif tersebut tidak terlepas dari adanya peningkatan kasus dari kelompok umur tersebut. Menurut WHO, bahwa varian Delta yang sudah ditemukan di hampir 132 negara di dunia telah menyebabkan kenaikan kasus sebesar 80% selama 4 minggu terakhir. Secara fakta, kematian pada pasien dapat meningkat peluangnya jika terlambat ditangani atau dirujuk maupun kepemilikan riwayat komorbid. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari Irwan Tirto ID. Data terbaru menunjukkan ada 12 kabupaten kota yang naik ke level 4 dan 9 kabupaten kota yang turun dari level 4 ke level 3 di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Izin, apakah bisa dijelaskan indikator apa saja yang mengakibatkan naik turunnya level PPKM di suatu daerah? Terima kasih pada tirto.id. Jadi, asesmen situasi mingguan yang digunakan saat ini untuk menentukan batasan kegiatan masyarakat di tiap kabupaten kota secara nasional bergantung pada indikator laju penularan dan respons kesehatan per daerah. Untuk menentukan indikator laju penularan, maka 3 aspek yang dipertimbangkan yaitu jumlah kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, dan kematian.
Sedangkan untuk menentukan indikator respons kesehatan, maka 3 aspek yang dipertimbangkan yaitu besar positivity rate, yaitu jumlah hasil positif dari total testing yang dilakukan, kemudian kemampuan tracing atau penelusuran kontak erat, dan bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur. Selanjutnya, kombinasi kedua nilai akhir tersebutlah yang akan menentukan level setiap kabupaten kota. Sebagai tambahan, dilakukan penyesuaian dalam penetapan leveling di wilayah Pulau Jawa dan Bali dengan menyamaratakan level seluruh kabupaten kota menjadi level 4 jika mayoritas kabupaten kota dalam satu aglomerasi berada dalam level 4. Hal ini menimbang tingkat mobilitas antar daerah aglomerasi yang tinggi. Demikian, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan ini berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib